Selamat pagi kawan-kawan semuanya, sehat semuanya ya di masa pandemi begini. Saya senang sekali bisa bersama teman-teman untuk bisa mendiskusikan kondisi buruh di tengah pandemi COVID-19 ya. Bapak Ibu sekalian hadir di tengah-tengah kita hari ini ada 4 pembicara ya. Pertama ada Pak John Saragi, beliaunya dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Terus juga ada Pak Sumarjono Saragi, beliaunya Ketua Bidang Ketenagakerjaan Gapki. Terus ada Pak Herwin Nasution, beliaunya Ketua Umum Serbundo. Nah, terakhir ada Ibu Indah Fatinawari, beliaunya Direktur Eksekutif di Sawitbot ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin saya akan katakanlah memberitahu beberapa hal. Pertama mungkin mohon izin semuanya Bapak Ibu sekalian untuk para peserta diskusi ini akan di-mute oleh administrator ya, sehingga supaya suaranya tidak saling mengganggu. Mungkin yang akan diaktifkan hanya para pembicara ya, mungkin sama moderator. Nah, yang kedua nanti Bapak Ibu sekalian, para pembicara nanti secara bergiliran akan mengetengahkan berkenaan dengan presentasinya mungkin sekitar 10 menitan begitu ya. Maksimal 10 menit begitu, kalaupun nambah dikit lah, jangan banyak gitu. Nah, untuk pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fasilitas chat ya. Ada di situ kalau boleh ada fasilitas chat. Itu bisa digunakan, bisa ditulis, silakan. Kalau pembicara masih berbicara, mau ditulis untuk pertanyaan di situ juga silakan. Nanti mungkin saya akan melihat ya, kalau nanti belum dibalas saya akan beritahu begitu. Nah, yang berikutnya bisa digunakan juga fasilitas raise hand. Fasilitas raise hand ini bisa digunakan kalau begitu kita sudah masuk di fase diskusi atau tanya jawab begitu setelah para pembicara mempresentasikan presentasinya begitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Nanti makalah atau yang dipresentasikan akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Mulanya kalau boleh nanti berikan nomor email atau handphone supaya bisa dikirimkan bahan-bahannya oleh admin ya. Nah, tanpa berpanjang waktu kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Untuk narasumber pertama mungkin saya minta dari pemerintah ya, mungkin Pak John Saragi untuk mempresentasikan presentasinya. Waktu dan tempat, kalau waktu boleh lah ya, tempatnya di tempatnya masing-masing ya. Silakan Pak John, mari Pak John, silakan Pak John mengatakan diri, silakan Pak John. Pak Surambo, tolong panitia bisa slide saya ditampilkan. Boleh Pak. Mohon admin mengetengahkan presentasinya Pak John. Kita tunggu sebentar Pak John ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur Sawitbot ya, Bu Indah. Terima kasih Bu Indah undangannya. Pak Surambo, kemudian Pak Sumarjono, Sumbayak ya, Saragi Sumbayak Pak Sumarjono ya. Kemudian Pak Herwin Nasution, ini ya Pak. Saya nih. Baik, yang pertama mohon maaf karena suara saya agak Sebetulnya yang mau hadir di sini adalah Ibu Dirjen PHI dan Jamsos, Bu Pak Erwin, Ibu Hayana Modang, tapi pada waktu bersamaan ada dengan sehingga saya dihubungi beliau pada forum ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebagai pengantar aja, mungkin slide pertama. Silakan Pak, slide pertama ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira situasi sekarang ini dampak ekonomi global sudah hampir mendunia, hampir seluruh negara. Diprediksikan dari IMF, hampir 170 negara mengalami pertumbuhan per kapita mungkin negatif pada tahun 2020. Bank Dunia juga menyatakan bahwa ekonomi global mungkin potensi bisa ke arah resesi dunia. Kemudian Kementerian Keuangan, skenario terbentuk pertumbuhan ekonomi menurut Ibu Sri Mulyani mungkin sampai
0,44%. Sehingga ini merupakan catatan kita nanti apabila di tahun ini ke depan ini. Next slide. Iya. Dari dampak tersebut ada beberapa hal yang kita cermati Bapak Ibu sekalian. Potensi penambahan angka pencari kerja atau pengangguran tidak terserap dalam pekerjaan pada tahun 2019-2020. Ini tidak terserap juga nanti dalam situasi PSBB sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian melemahnya dunia usaha hampir di semua sektor dapat mengarah kepada terjadinya PHK mungkin secara massal. Nah, efek domino terhadap ketenagakerjaan, penurunan kinerja perusahaan, mengancam kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja. Sehingga sekarang ini terdapat, terus terang aja ini ada kebijakan merumahkan sementara pekerja buruh, penghentian operasi pekerjaan, menurunnya kemampuan perusahaan dan membayar upah dan tunjangan hari raya. Nah, demikian juga dampak langsung kepada pekerja di sektor yang bukan bergerak di penyedia kebutuhan buruh seperti sektor informal, itu sangat berpengaruh seperti ojek online. Nah, kemudian juga penurunan kinerja perusahaan, permintaan pasar cenderung mendekati, nggak nampak di slide, maaf sebentar Pak. Cenderung mendekati karena adanya pembatasan pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB. Kemudian keterbatasan kemampuan untuk bertahan di sektor industri padat karya karena tersendatnya mata rantai distribusi bahan baku dan hasil produksi padat karya akibat kebijakan PSBB ini. Nah, kemudian next slide. Nah, sektor mana yang paling terdampak di sini? Dari catatan kami Bapak Ibu sekalian, kami mengumpulkan data itu hampir di seluruh provinsi Indonesia itu. Nah, ternyata sektor usaha mikro, kecil, dan menengah itu terdampak. Kemudian pariwisata termasuk turunannya serta perhotelan. Dari laporan dari Sulawesi Utara, Bali, dan Kepri, sedikit beberapa Jawa, itu sangat terpengaruh dengan lockdown yang di Malaysia maupun yang di Singapura maupun yang di China, khususnya kepada Sulawesi Utara. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian di sektor manufaktur yang mengurangi produksi akibat kekurangan bahan baku, terhambat ekspor akibat kebijakan lockdown di beberapa negara. Ini hasil pengamatan kami di Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Jadi industri tekstil di sana itu sangat berpengaruh. Gitunya. Nah, kemudian yang bertahan ini, kalau ini sektornya saya lihat ini kesehatan, makanan, teknologi informasi, retail. Retail ini juga masih bisa kita apain nanti. Kemudian produksi kesehatan pribadi, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, termasuk perkebunan. Saya kira ini masih bagus banget. Ya. Peternakan maupun kehutanan maupun perikanan. Inilah yang terdampak dari beberapa konflik ini. Lanjut, next. Next, Pak. Kalau saya sampaikan di sini data ketenagakerjaan sebelum konflik. Belum, Pak, belum. Sebelum ini, Pak. Sebelum. Ya. Itu tingkat pengangguran itu hampir 6,88 juta. Belum lagi angkatan kerja yang di depannya lagi ada sekitar 2 juta. Sehingga bisa hampir 9 juta, belum ditambah lagi dengan angka PHK. Ini sebelum COVID-19. Oke, sekarang bagaimana next setelah 19, coba. Nah, permasalahan ketenagakerjaan akibat konflik 19 ini dari data Bapak Ibu sekalian yang kita rekap dari laporan Kadisnaker di seluruh Indonesia dan beberapa serikat pekerja, beberapa asosiasi pengusaha, pekerja formal yang dirumahkan itu hampir 1 juta. 1.036.453. Pekerja formal yang ter-PHK, jadi kita pisahkan yang formal yang ter-PHK, itu sekitar 377.454. Ini data yang dilaporkan ya, data yang dilaporkan. Jadi ada juga PHK mungkin nggak dilaporkan, tapi yang dilaporkan oleh Kadisnaker Indonesia. Kemudian pekerja informal yang terdampak, ini seperti ada tani, ada Gojek, ada usaha mandiri. Nah, informal ini sekitar 317.133.000.
Nah, yang paling terdampak ini provinsinya adalah DKI Jakarta sekitar 318.000, kemudian Jawa Barat 294.000, Jawa Tengah sekitar 229.000, Riau 146.000, Jawa Timur 139.000. Ini data yang kita rekap dari seluruh Indonesia. Lanjut. Dalam kondisi COVID-19 ini, proyeksi angka pengangguran kita diperkirakan nanti bertambah 2,92 juta. Jadi mungkin ini sekitar hampir 7 juta lebih ini, angka pengangguran ke depan. Kemudian saat ini data PHK per 7 Mei 2020 berjumlah 377.454. Ya, kemudian kita perlu waspada menjaga agar jumlah pekerja yang dirumahkan maupun tenaga kerja sektor informal yang mendapat konflik tidak bergeser ke posisi jumlah pekerja buruh yang di PHK. Ini harapan kita, ya kalau ini sampai 1 bulan, 2 bulan, mudah-mudahan ini situasi bisa pulih sehingga mereka bisa dapat kembali lagi. Yang dirumahkan bisa bekerja kembali. Lanjut, Pak. Saya kira lanjut terus nih, nanti ini mungkin ini ya, lanjut. Oke, ada beberapa, saya kira ini dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat untuk stimulus lah, katakanlah stimulus, seperti penerbitan Perpu 12 tahun 2020, ada kebijakan relaksasi sektor keuangan, kemudian program pemilihan ekonomi nasional, dukungan bagi dunia usaha, kemudian pengurangan larangan terbatas impor, dan stimulus industri beberapa triliun. Saya kira ini kebijakan dari Pak Jokowi bagi sektor keuangan, sektor perusahaan-perusahaan. Lanjut. Nah, ini di lingkungan sektor ketenagakerjaan ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Pertama, program meringankan 56 juta pekerja sektor formal. Nah, ini ada insentif pajak. Kalau relaksasi pembayaran BPJS ini sedang dirumuskan ini, seperti apa nanti sedang dirumuskan. Kemudian prioritas kartu prakerja bagi kerja korban PHK ini ditangani oleh namanya PMO. Jadi ada semacam Kemenko membentuk salah satu badan namanya PMO yang mengurusi kartu kerja dengan menyasar sekitar 5,6 juta pekerja yang korban PHK ini yang apa ini. Kemudian perlindungan terhadap pekerja migran, kemudian perbanyak program padat karya, kemudian jaringan pengaman sosial sektor informal, ini bansos-bansos, kemudian stimulus ekonomi bagi pelaksana usaha. Ini kira-kira yang disampaikan stimulus-stimulus bagi dalam rangka mencegah PHK. Lanjut.